KPU itu pemilu itu wadah konflik yang dilegalkan. Jadi di situ akan berbagai macam konflik terjadi. Dari berbagai suku, ras, warna, sangat beragam sekali, berbeda-beda. KPU, Bawaslu, DKPP sebagai wadah lembaga untuk menjadi wadah konflik tadi, konflik yang dilegalkan. Kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita pada tahun 2024, baik mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, DPRD, kabupaten, provinsi, RI, DPD sampai kepada presiden. Kalau hari ini mahasiswa diam, sudahlah, sudah ada tugasnya masing-masing, silakan berjalan. Sudahlah, saya nggak ambil peduli. Nilai kritis kita hilang. Udahlah, pemilu itu udah urusan KPU, urusan Bawaslu, ada yang ngawasi. Kalau hari ini mahasiswa tidak ikut ngawasi, karena takut ambil peran Bawaslu katanya, salah. Mahasiswa harus ikut berperan di situ. Masalah peran-perannya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, itu sekilas pengantar. Ya, pengantar, kalian harus cari bahannya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk sahabat Wirda Jaya. Udah banyak ya. Jadi pencoblosan itu tanggal berapa, sahabat-sahabat? 2024. Nyoblos apa itu? Nyoblos kertas. Ya kalau yang bujang sama gadis nyoblos kertas, kalau yang udah nikah bisa nyoblos yang lainnya. Kertas yang lainnya. Jadi itu sahabat-sahabat ya. Sebenarnya tanggal 14 ini momen penting ya. Ada momen pencoblosan untuk memilih wakil dan pemimpin. Yang satu lagi momen anniversary. Valentine. Serahlah di mana seperti apa. Nah, selanjutnya materi tentang sistem politik di Indonesia yang akan disampaikan oleh sahabat Imani, anggota KPU Kabupaten Mesuji. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang sudah hadir. Alhamdulillah, syukur pada siang hari ini kita bisa dan bisa berlaku. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, sahabat-sahabat TNI yang ikut PKD, sahabat Imam beliau ini senior kalau di kalangan kuliah, tapi kalau untuk di kalangan sudah masih senior saya. Jadi kalau untuk mahasiswa beliau ini senior, tapi kalau untuk kalangan wisuda saya senior dia. Karena beliau adalah memang aktivis sejati. Karena dulu mungkin banyak senior di sini, kalau kuliahnya itu sebentar, dia itu bukan mahasiswa yang memang aktivis sungguhan. Itu. Tapi kalau ketua hukum mungkin nggak sepakat kayak gitu ya. Lama ya, berarti termasuk tergolong sahabatnya Mas Imam juga berarti kan. Mungkin banyak sahabat-sahabat di sini yang memang sepakat bahwasanya aktivis itu dia kuliah itu ya minimal 7-8 tahun. Ya. Tetapi banyak sahabat-sahabat senior saya, termasuk Mas Imam ini, Kak Tony, Kak Solihin, kalau di Metro itu banyak ya. Itu luar biasa. Bahkan ada yang video, bahkan ada yang pindah selesai. Tetapi kalau saya tekankan di sini sahabat-sahabat sekalian, beraktivis itu tidak harus kuliah itu selesainya sampai 8-10 tahun. Beraktivis harus ingat dengan pesan orang tua di rumah.
Jadi jangan, kalau berbicara mahasiswa itu enak. Mas Pupung itu nggak pengen selesai-selesai, pengennya kuliah aja. Itu pasti seperti itu. Jadi tidak ada kenikmatan bergaul kehidupan itu dibandingkan kita kuliah, itu tidak ada. Hanya kuliah yang paling nyaman dan paling nikmat saat kita bergaul dengan teman-teman. Tetapi pesan saya, harapan saya sahabat-sahabat sekalian, silahkan dipahami, silahkan mungkin dinilai mana yang lebih baik, tetapi sejatinya sebagai seorang aktivis tidak hilang. Jadi tidak ada kesejatian aktivis itu hilang karena dia kuliahnya selesai 5 tahun atau 4 tahun. Sahabat-sahabat sekalian, senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, karena saya ini terhitung dengan Mbak Desi aja baru bersua hari ini. Dengan beliau ini udah sering lah kalau dengan beliau. Dengan yang di depan-depan ini termasuk dengan sahabat Pupung aja sering lihat di orasi ya, saya sering lihat lah. Tapi beliau nggak kenal dengan saya. Karena kalau orang tenar, orang hebat nggak mungkin mengenal orang yang di bawahnya. Ya. Tetapi kami sebagai mungkin orang-orang yang duluan, mungkin mapabanya duluan ya. Kalau mungkin PKL-nya, kalau saya ini nggak PKL. Maka saya kalau berbicara PM ini saya tidak berani dalam. Sahabat-sahabat di Tulang apa di Musuji, Mbak Ririn ini ya sering undang saya. Saya bilang kalau ada yang duluan, materi yang duluan saja lah. Saya kalau udah nggak ada yang mau hadir, saya siap, saya bilang gitu. Karena saya merasa keilmuan PMI saya itu sangat sedikit sekali. Tapi nggak ada PMI kan? Ya, alhamdulillah ya ikut mapabang. Setelah itu ikut masak, bukan masalah. Saya juru masak. Kalau ada mapabang, ada PKD ya saya bagian-bagian yang di belakang lah. Beda dengan Mas Imam, mungkin sahabat-sahabat yang lain ya. Dengan si Kojin dan mungkin Mas Hukum ini beda. Tempatnya di depan. Saya baru kali ini mungkin menghadapi teman-teman PKD yang saya duduknya di depan. Saya kalau berbicara kayaknya agak berat sekali beban. Takut dosa saya, salahan gitu. Tetapi tidak mengurangi bahwasanya saya meyakini saya adalah bagian daripada sahabat-sahabat sekalian. Maka maksud daripada Mas Edi dan Mas Jaya tadi, saya maksud menanyakan dari mana sebenarnya mendata. Karena kita sudah ada pemilu. Jadi tidak perlu diragukan lagi sahabat-sahabatnya. Kalau sudah ditanya mana tulang bawaan, mana mesti betul mesti ada satu. Alhamdulillah. Kalau satu enak naruhnya. Tapi kalau banyak agak repot ya. Artinya sahabat-sahabat sekalian, ada pesan dari Mas Jaya tadi. Setelah ini kita ngobrol, jadi perlu tidak lanjuti kalau ada yang memang ingin menggantikan posisi Mas Jaya. Gitu. Jadi itu sebenarnya sudah ada poin-poin yang dibuka oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah tentunya sahabat-sahabat sekalian, ini penting kita merapatkan barisan bukan hanya dalam kategori kita mengkritik pemerintah, tapi kita bagaimana menyiapkan sebuah barisan-barisan di sebuah tempat ataupun di elemen-elemen yang memang perlu kita masuki itu. Maka penting kita tidak alergi dengan sebuah politik. Tapi biasanya banyak sahabat-sahabat sekalian karena orang di politik ini ya kurang lebihnya orang munafik lah ya. Jadi kalau Mas Imam berbicara itu ya agak jangan 100% percaya karena dia di politik. Tapi kalau dengan KPU dengan Bawaslu kita berbicara itu biasa berlandaskan undang-undang, maka saya tidak lepas di mana-mana bawa buku karena takut salah. Tapi kalau teman-teman partai politik itu ya memang seperti itu. Tapi janji-janjinya manis, mudah-mudahan selalu dituruti janjinya alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah karena kalau tidak ada sahabat-sahabat kita yang di tempat-tempat itu, mungkin Pak Presiden tidak bisa hadir. Kenapa bisa hadir? Saya yakin dia melihat di sana ada anggota dewan ataupun perwakilan dewan. Maka terlihat. Jadi harapan saya teman-teman tidak alergi dengan mungkin sebuah kalimat politik itu. Kalau bisa kita masuk di ranah-ranah itu supaya kekuatan kita memang betul-betul mampu, kekuatan kita memang betul-betul bisa membuktikan kepada tetangga ataupun kepada masyarakat yang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan satu ataupun dua saja. Jadi semua lini kalau bisa ya kita masukin. Di penyelenggara oke, mungkin di partai boleh, mungkin di SKPD yang mungkin PNS-nya
masukin mungkin yang mungkin di wira swasta ataupun di medianya, jadi harus kita masukin semua. Jadi saat ada seseorang atau sahabat kita yang di pucuk nanti atau pucuk, kita enak masuk. Nah tentunya sahabat-sahabat sekalian, itu hanya gambaran sebentar. Sebenarnya saya saat konfirmasi dengan ketua ini judulnya kok ada ya, sebuah pertanyaan, ada apa dengan pemilu 2002? Banyak sekali situ, ada tamu yang terduga ya, itu jelas. Kalau Mas Dukung hafal ya, karena kalau Bandar Lampung itu beliau kalau kira-kira nggak benar dia yang ngatur, beliau yang ngatur, artinya sudah menguasai. Nah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pemilu itu di 2024 nanti itu jelas banyak polemik-polemik yang akan terjadi. Saya harapkan teman-teman sahabat-sahabat PMI ini tidak hanya tinggal diam. Ada sebuah kerjaan Bawaslu dan KPU yang tidak benar, jangan melihat sana ada senior. Di KPU ada senior, nggak selesai dunia dengan senior. Kalau cuma hanya ingin menyaksikan tidak sebuah kebenaran yang mungkin tidak berjalan. Saya malah kangen dengan sahabat-sahabat PMII datang ke KPU, di muka KPU, friend saya bisa friend tuh, itu junior saya bangga. Tapi kadang-kadang nggak enak ada senior kan, jangan. Saya cocok dengan gerakan-gerakan makhluk pun antem ya. Mau ada Mbak Yu mau antem, jangan ada Mbak Yu nggak jadi. Karena apa? Kita yang di dalam itu bukan kita merasa takut, kita merasa kecewa, tidak. Kita bangga. Itulah sebuah mainan-mainan mungkin kalau kajian-kajian politik di tingkat dewasa, biasa berantem di belakang udah biasa. Nah jangan kita kalau pasukan kita biasa berantem di atas, bawah ikut. Itu terlalu baper. Ya. Secara keiman politiknya nggak tuntas. Maka kita harus tuntaskan karena memang dunia ini tidak sesuai dengan mungkin kita sholat, tidak selesai kita mungkin dengan puasa. Jadi kita bagaimana menyelesaikan dunia ini ya kita ikuti. Tetapi jangan kita lakukan hal-hal yang memang di luar koridor-koridor yang ditentukan. Sahabat-sahabat sekalian, jadi pemilu di 2024 ini saya juga belum bisa menyimpulkan ada apa karena saya belum merasakan nikmatnya. 2024 ya. Kalau 2019 kemarin ya bisa lah kata Mbak Desi. Nah, artinya sahabat-sahabat sekalian, memang banyak proses-proses yang sahabat-sahabat. Kalau harapan saya sahabat-sahabat ikut berperan bagaimana mengawasi pekerjaan daripada teman-teman penyelenggara pemilu. Jangan selesai dengan Bawaslu, karena Bawaslu ini sering main ke KPU. Pasti dia minta bagi. Selesai tapi bagi. Jadi repot, siapa lagi mengawasi? Nah sahabat-sahabat PMI ataupun mahasiswa inilah yang harus energik, yang harus bagaimana punya gagasan-gagasan, mengadakan mungkin pertemuan, bagaimana perkembangan daripada pekerjaan Bawaslu ataupun KPU. Jangan juga nanti melihat KPU ya kantor-kantor saja makan gaji-gaji yang ya kayak gitu aja lah. Bawaslu kadang jangan di kantor, biasanya begitu kalau Bawaslu. Karena di pengawas. Karena zamannya saya dulu waktu kebetulan Mbak Hoir itu dulu pimpinan saya di Bawaslu. Saya pernah di Panwas sebelum di KPU. Enak kalau jadi Bawaslu. Mau duduk di sini tanya di mana? Di lapangan. Ngapain? Ngawasin. Di mana? Di makam. Ngapain? Ngawasin. Ngawas orang mati dan gitu. Enak. Tapi kalau KPU nggak bisa. Tanya di kantor, kalau ditanya di mana, di pasar salah pula. Kita di lapangan salah, kalau Bawaslu enak. Makanya kalau mendaftar harus ke Bawaslu, maka pilih provinsi ya. Ya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Waktunya habis belum? Saya paling gak suka kalau dipotong-potong kayak gini kan. Jadi pesan saya belum tersampaikan kayak gini. Ngapain saya diundang kalau kayak gitu? Saya perjalanan saya itu dari Bisuji sekitar 1 sampai 2 jam nyampe sini kan. Dikasih waktu cuma 10-15 menit aja nggak nyampe. Jadi nggak tuntas Mas Imam. Ini gimana Mas Imam petunjuknya ini? Ini enaknya habis Jumatan kita diskusi mana yang bisa diberikan, mana yang jangan, mana yang haram, mana yang halal. Kan begitu enak. Tuntaskan harusnya kan. Wanita ini nggak ngerti Mas Gojin ini ya karena ini moderator jadi saya ngampun kalau moderator ini.
Namun sahabat-sahabat sekalian, kalau di pemilu tentunya yang paling penting semuanya pekerjaan ada aturan dan kitabnya. Sama saja kalau kita umat Islam itu ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Isma dan Qiyas. Di KPU penyelenggara itu ada Undang-Undang 45, ada Undang-Undang Pemilu nomor 7, ada juga PKPU, Juknis dan Edaran. Jadi semuanya ada. Jadi tidak mungkin kita bekerja tanpa aturan dan ketentuan yang sudah berlaku. Belum intinya, belum ya. Untuk sahabat-sahabat sekalian minimal ada pemahaman bahwasanya pemilu di 2024 nanti kita punya agenda demokrasi yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPR provinsi dan pemilihan DPRD kabupaten. Nah itu kalau pertanyaannya ada apa di pemilu 2024 itu yang kita pilih ya. Jadi jangan ada pemikiran yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh kita pinggirkan. Kalau memang ada rezeki yang halal kita ambil. Kalau haram, bagaimana kita buat halal? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih hapus kembali untuk sahabat Imani. Jadi intinya di tahun 2024 nanti ada pemilu ya. Intinya sahabat-sahabat PMI itu harus bisa ambil peran di tahapan pemilu yang akan datang. Karena tidak perlu kemungkinan KPU dan Bawaslu tetap membutuhkan peran daripada mahasiswa. Karena sebagai salah satu pengawasan juga. Karena tugas pengawasan bukan hanya di Bawaslu, tapi semua elemen masyarakat memiliki dan mempunyai hak dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perjalanannya pemilu. Nah kemudian ada apa dengan pemilu 2024 sebenarnya bisa digaris bawah itu masih goib, sahabat ya. Karena belum tentu apa yang terjadi, belum tentu apa yang kita bayangkan. Tapi yang pasti nyoblos di tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya yaitu masalah tentang pengawasan pemilu. Nah, ini akan disampaikan oleh sahabat Desi Triana, yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, yang sebentar lagi kita doakanlah semoga hajat beliau sukses menjadi anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangatnya sebelah sini aja ya. Sebelah sini kurang. Oh gitu ya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya rindukan, Ketua Babincap, pengurus cabang PMI Tulang Bawang yang alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa, Mas Imam. Sudah lama kita tidak bersuap, Mas ya. Iya, pokoknya selama pemilu 2019 saya itu dengan Mas Imam pura-pura tidak kenal pokoknya. Apapun yang terjadi di bawah pokoknya kita sama-sama tidak kenal, tetapi tetap mengawal. Tetapi iya pura-pura saja gitu kan. Tetaplah beliau itu senior kita. Iya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi, sahabat-sahabat alumni PMI dari Suji, dari Tulang Bawang dan dari Tulang Bawang Barat. Yang saya sayangi dan saya banggakan peserta PKD yang luar biasa dari beberapa kabupaten yang ada di Lampung. Yang saya hormati Ketum Pupung, terima kasih kehadirannya Dek, walaupun telat. Sebenarnya tadi ada titipan catatan untuk Ketum Pupung yang ingin saya sampaikan, tetapi karena kondisi saya juga bukan sebagai Mabincang tidak bisa menyampaikan itu. Kepingin dititipkan di sana tapi tidak bisa tersalurkan, tidak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya ketum-ketum yang dari kabupaten lain. Di sini sebenarnya kurang imbang. KPU-nya 3, Bawaslu-nya 1. Kurang imbang sebenarnya nih Pak Tungozin. Sebenarnya Bawaslu kita ini ada 3 juga, gitu. Satunya dari Tubaba, itu ada Bang Median. Satu lagi dari Musuji, itu Mas Bambang. Kalau mereka berdua belum bisa hadir dikarenakan akan mengisi materi di
PKD. Begitu menurut penjelasan Tum Ozim. Terkait tema kita pada siang hari ini, seminar demokrasi ada apa dengan pemilu 2024. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat dari KPU. Di sini saya lebih ingin menyampaikan terkait peran dari mahasiswa itu untuk partisipatifnya untuk mengawal pemilu 2024. Saya lebih ke arah situ. Kebetulan juga untuk di divisi pengawasan itu adalah saya, jadi saya lebih ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di pemilu 2024. Bukan hanya di pemilu 2024 saja, tetapi di pilkada 2024 juga. Karena tahapan pemilu dan tahapan pilkada ini bergesekan. Walaupun agak lama ya, tapi tetap bergesekan bersama-sama. Saat ini sedang dilakukan pendaftaran partai politik di KPU RI. Hari Minggu kemarin itu terakhir 21 partai politik yang sudah mendaftarkan di KPU RI. Itu terakhir informasi yang saya dapatkan. Dan kami Bawaslu mempunyai sebuah agenda, mempunyai sebuah program, yaitu mengajak masyarakat dari laki-laki dan perempuan melakukan bersama-sama pengawasan terhadap semua tahapan-tahapan yang ada di pemilu. Ini yang sudah ada di depan mata kita, karena kalau pilkada itu 2023 yang akan dilaksanakan ya untuk tahapannya. Jadi kami ingin adik-adik semuanya, sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat pengurus cabang, pengurus kebetulan ada PKC juga, bersama-sama kita melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, terhadap Bawaslu juga, terhadap peserta pemilu juga, bersama-sama. Mari lakukan pengawasan itu. Dan alhamdulillah PB PNI itu sudah mendaftarkan sebagai pemantau pemilu 2024. Ya, alhamdulillah sudah. Jadi adik-adik pengurus cabang bisa ikut serta dan untuk sebagai pemantau pemilu 2024. Mungkin belum ada instruksi dari PB untuk mendaftar ke Bawaslu ya. Daftar pemantau pemilu itu adanya di Bawaslu ya. Adanya di Bawaslu. Kalau sudah ada instruksi atau bagaimana nantinya teknik dari pengurus besar, silahkan. Saya berharap peran PMI itu ada juga. Harus ada karena sudah ada pemantau pemilu. Jadi wadahnya pas. Jadi melakukan pemantauan pemilu terhadap semua tahapan-tahapan itu. Terakhir pendaftaran itu H-3